Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai faktor-faktor dari morfogenetik. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Cindy Pramila dan Wilya Putriani akan membahas mengenai materi pada hari ini. Baiklah, kita masuk kepada pendahuluan. Morfogenetik tumbuhan. Morfogenesis adalah proses pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel individu menjadi jaringan, kemudian organ, dan akhirnya menjadi organisme. Jaringan embrio permanen menghasilkan morfogenetik potensial yang bervariasi dengan lingkungan dan terus menghasilkan organ baru sepanjang kehidupan tanaman. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti cahaya, air, temperatur, fisika, dan kimia. Baiklah, kita masuk kepada faktor pertama, yaitu cahaya. Cahaya adalah faktor lingkungan yang diperlukan untuk mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pengendalian morfogenesis oleh cahaya disebut dengan fotomorfogenesis. Agar cahaya mampu mengendalikan perkembangan tumbuhan, maka tumbuhan harus menyerap cahaya. Terdapat 4 macam penerimaan cahaya yang dikenal dalam mempengaruhi fotomorfogenesis pada tumbuhan. Di antaranya yaitu fitokrom, kriptokrom, penerima cahaya UVB, dan protoklorofilida A. Intensitas pencahayaan yang berbeda itu akan menghasilkan macam-macam pertumbuhan-tumbuhan yang berbeda. Respon tumbuhan terhadap panjang penyinaran yang bervariasi disebut juga dengan fotoperiodisme. Respon itu meliputi, yang pertama ada dormansi, yang merupakan masa tidur yang bertujuan mengatasi masa yang tidak menguntungkan untuk tumbuh. Yang kedua ada pembungaan, yang ketiga ada perkecambahan, dan yang keempat ada perkembangan akar, batang, dan daun. Tumbuhan yang tumbuh pada tempat gelap akan tumbuh lebih cepat, namun kondisinya pucat, kurus, dan daunnya tidak berkembang. Pemanjangan batang tanaman yang tumbuh di tempat yang gelap adalah akibat fotomorfogenesis yang dikenal sebagai etiolasi. Pemanjangan sel-sel batang yang berlebihan itu disebabkan oleh ketidaknormalan tingginya kandungan auksin dan etilen yang merupakan hormon-hormon pengatur pertumbuhan tanaman. Bisa dilihat pada gambar di samping, terdapat tanaman yang tumbuh pada gelap dan pada cahaya yang terang, di mana pada pertumbuhan tanaman pada cahaya yang gelap itu daunnya berwarna kuning namun batangnya lebih panjang. Sementara pada pertumbuhan tanaman yang pada cahaya terang itu terlihat bahwa daunnya itu berwarna hijau namun batangnya lebih pendek. Nah, mengapa batang yang berada pada tanaman pada pencahayaan yang gelap itu lebih panjang? Nah, itulah yang disebabkan oleh ketidaknormalan tingginya kandungan auksin dan etilen yang merupakan hormon-hormon pengatur pertumbuhan tanaman. Cahaya itu dapat bersifat sebagai penghambat pada proses pertumbuhan. Hal ini terjadi karena cahaya dapat memicu auksin ke bagian yang tidak terkena cahaya. Kandungan hormon yang rendah itu menyebabkan sel-sel berkurang panjangnya, sehingga tanaman yang ditumbuhkan di tempat yang terang itu mempunyai batang pendek dan tebal dibandingkan dengan batang yang ditumbuhkan di tempat gelap. Selanjutnya masuk kepada faktor yang kedua, yaitu air. Air adalah salah satu komponen fisik yang sangat vital dan dibutuhkan dalam jumlah besar untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sebanyak 85-90% dari bobot segar sel-sel dan jaringan tanaman tinggi itu adalah air. Air berfungsi antara lain dalam fotosintesis, media terjadinya reaksi enzimatik, menjaga kelembaban, dan membantu perkecambahan biji. Tanpa adanya air, reaksi kimia dalam sel itu tidak dapat berlangsung sehingga mengakibatkan tumbuhan akan mati. Kebutuhan air bagi tumbuhan itu berbeda-beda, tergantung jenis tumbuhan dan fase pertumbuhannya.
Pada musim kemarau, tumbuhan sering mendapatkan cekaman air atau water stress karena kekurangan pasokan air di daerah perakaran dan laju evapotranspirasi yang melebihi laju absorpsi air oleh tumbuhan. Sebaliknya, pada musim penghujan, tumbuhan sering mengalami kondisi jenuh air. Nah, keberadaan air berdasarkan klasifikasi biologi air di dalam tanah ada 3 bentuk, yaitu air kelebihan, air tersedia, dan air tidak tersedia. Bisa dilihat dari gambar yang tertera di samping. Pada umumnya, kelebihan air terkait pada kapasitas lapangan tidak menguntungkan tanaman tingkat tinggi. Bila terlalu banyak air, keadaannya merugikan pertumbuhan dan menjadi lebih buruk ketika mencapai titik jenuh. Kekurangan air atau water deficit akan mengganggu keseimbangan kimiawi dalam tanaman yang berakibat berkurangnya hasil fotosintesis atau semua proses-proses fisiologis itu berjalan tidak normal. Nah, kekurangan air menyebabkan tanaman menjadi kerdil, perkembangannya menjadi abnormal. Kekurangan yang terjadi terus-menerus selama periode pertumbuhan itu akan menyebabkan tanaman tersebut menderita, bahkan kemudian bisa saja mati. Baiklah, saya Wilya Putriani akan menyampaikan materi selanjutnya. Faktor morfogenetik selanjutnya yaitu temperatur. Pertumbuhan tumbuhan sangat dipengaruhi oleh suhu. Pada tahap tertentu dalam daur hidupnya dan pada kondisi tertentu, tiap spesies atau varietas mempunyai suhu minimum, suhu optimum, dan suhu maksimum. Suhu tinggi pada tanaman dapat merusak enzim sehingga metabolismenya tidak berjalan dengan baik. Sedangkan suhu rendah dapat menyebabkan enzim tidak aktif dan metabolismenya terhenti. Batas suhu yang membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman diketahui sebagai suhu optimum. Pada batas ini, semua proses dalam perkembangan dan pertumbuhan tanaman akan berjalan baik dari segi morfologi maupun fisiologinya. Tanaman yang menghendaki batas suhu optimum yang rendah atau tanaman musim dingin, yaitu tanaman yang tumbuh baik pada suhu 45-60 derajat Fahrenheit. Sedangkan tanaman yang menghendaki batas suhu optimum yang tinggi atau musim panas, yaitu tanaman yang tumbuh baik pada suhu antara 60-75 derajat Fahrenheit. Faktor selanjutnya yaitu faktor fisika. Yang pertama, angin. Angin membantu dalam penyerbukan tanaman. Angin akan membawa serangga penyerbuk lebih aktif, membantu terjadinya persarian bunga dan pembenihan alamiah. Yang kedua, kelembaban. Kelembaban adalah banyaknya kandungan uap air dalam udara atau tanah. Kondisi yang lembab akan menyebabkan banyak air yang dapat diserap tumbuhan dan lebih sedikit penguapan. Kelembaban penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk. Faktor selanjutnya yaitu faktor kimia, yaitu hormon, nutrisi, pH, oksigen, dan karbon dioksida. Yang pertama yaitu nutrisi. Nutrisi adalah zat yang diperlukan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan sel. Berdasarkan jumlahnya, terbagi menjadi mikronutrisi dan makronutrisi. Yang kedua, pH. Pada umumnya, unsur hara akan mudah diserap tanaman pada pH 6-7, karena pada pH ini, unsur hara mudah larut dalam air. Yang ketiga yaitu oksigen. Keberadaan oksigen penting untuk respirasi sel-sel akar yang berkaitan dengan penyerapan unsur hara. Yang keempat yaitu CO2. CO2 merupakan salah satu bahan dalam proses fotosintesis, berguna untuk memproduksi materi organik atau zat makanan dengan cahaya matahari. Yang keempat yaitu hormon, merupakan zat spesifik berupa zat organik yang dihasilkan oleh suatu bagian tumbuhan untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Nah, teman-teman, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.